ibu-ibunya juga pada bilang jauh sekali di sana. Di sini cek saja kehadiran orang-orang hebat, orang-orang yang membuat warna dalam belatika ke apa ya, kepiawaian dalam berkuliner dan juga tis-tis yang penuh dengan inspirasi dan juga motivasi, bikin semakin bergerak nama-namanya yang mendunia, namanya begitu ya. Tepuk tangan dong buat kita semua yang ada di sini. Saya segera panggil orang-orang hebat yang saat ini sudah hadir menjumpai panjenengan, siap menjumpai panjenengan dengan talk show, yaitu ngobrol bareng, di mana nanti akan dipandu langsung oleh rekan saya. Saya bilang rekan supaya kelihatan muda sama dengan saya, Pak ya. Walaupun beliau sangat senior dan sangat hebat, tapi minimal saya sangat hormat. Thank you banget Bapak Agung, thank you banget telah hadir dan siap untuk memandu rekan-rekan jurnalis handal yang merupakan pencetus ide-ide kreatif. Dan juga di sini ada Bapak Nedi Putra Awe. Selamat malam Bapak Nedi. Waduh, terima kasih atas hadirnya. Bisa langsung ke sini Bapak. Beliaunya ini adalah penulis buku soto kambing kios khas Malang dan juga jurnalis senior. Mana nih tepuk tangannya? Kemudian berikutnya ada Bapak Ari Rudianto. Beliau selain juga penulis, beliau adalah peneliti di UB Antropologi. Tepuk tangan dong. Silakan Pak. Dan kita harus juga berikan tepuk tangan yang meriah buat kakak saya, buat senior saya yang saat ini siap memandu talk show malam hari ini, adalah Bapak Agung H. Buana, pelaku ekonomi kreatif. Oke, minta dibantu Pak. Moga saya rasakan tahu. Oke, kita rehat sejenak ya. Jadi setelah tadi kita icip-icip di depan di panggung hiburan, sekaligus kita mencoba untuk makanan khas Jawa Timur, maka hari ini atau malam ini kita akan coba mengulik bagaimana sih soto kambing khas Malang bisa menjadi sebuah makanan yang legend di daerah Malang. Baik, saya mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian, para penikmat pecinta kuliner, pegiat kuliner, usaha kuliner maupun penikmat kuliner itu sendiri. Hari ini kita akan diskusi sejenak tentang apa itu yang dinamakan dengan soto kambing. Kita kan udah kenal yang namanya jenis-jenis soto di Indonesia ya. Mulai yang paling populer itu soto ayam, kemudian soto daging sapi yang paling banyak. Nah, di daerah Malang ini ada yang namanya soto kambing. Dan khasnya soto kambing ini menjadi salah satu makanan yang legend bagi masyarakat maupun mahasiswa yang tinggal di daerah Malang Barat. Malang Barat. Oke, hari ini kita akan kehadiran dua orang narasumber yang akan membicarakan tentang apa dan bagaimana soto kambing itu menjadi sebuah makanan yang populer. Tidak hanya sekedar segar, gurih, pedas dan lain-lain, tapi kita ingin lihat lagi seperti apa soto kambing itu bisa bertahan dengan rentang waktu
sangat panjang. Dan hari ini kita akan diskusi dengan Mas Ari Budianto. Beliau adalah seorang antropolog yang kebetulan ada di staf akademik FIB UB, yang kebetulan bersama Mas Nedi Putra melakukan eksplorasi tentang bagaimana soto kambing itu mulai A sampai Z-nya, gitu ya. Oke, mungkin bisa disapa dulu nih. Mulai dari Mas Nedi dulu. Mas Nedi atau Mas Ari, sapa dulu buat filmnya. Filmnya udah siap ya Mas ya? Filmnya udah siap? Oke. Sapa dulu, saya hello dulu. Ya, oke. Halo. Ya, oke. Baik, sebelumnya kita akan menyaksikan filmnya. Di sini ada timnya, ada Mas Hanif dan Mas Reun yang akan membantu kita. Dan ada Mbak Danisa. Oke. Ya. Video ini. Oke, baik. Kalau supaya kita punya satu pemikiran sama, kita nikmati sajian film dokumenter tentang soto kambing. Terletak di jalur Provinsi Jawa Timur, Kota Malang berdiri sebagai salah satu kota bersejarah sekaligus salah satu pusat budaya dan budaya. Dengan udara sejuk yang dikelilingi pegunungan, Malang dikenal sebagai kota wisata yang memberikan hati setelah pengunjung. Seiring berjalannya waktu, Malang juga tumbuh menjadi ruang pertemuan berbagai tradisi dan sejarah. Dari interaksi masyarakat lokal dengan para pendatang, lahirlah ragam kuliner yang memperkaya wajah kota ini. Dari sudut jalan, pasar, hingga kawasan modern, menyuguhkan jejak rasa yang mencerminkan dinamika kehidupan warganya. Jika kita menelusuri jalan menuju Kota Batu, langkah kita akan membawa pada sebuah desa yang sederhana, namun hidup dengan kearifan lokalnya. Tegalbodo terletak di Kecamatan Karangproso, Kabupaten Malang. Desa ini berdiri di jalur strategis penghubung antara Kota Malang dengan kawasan wisata Batu. Desa Tegalbodo yaitu ada dua kata. Yang pertama kata Tegal, yang kedua yaitu kata bodo. Kata Tegal yaitu lahan yang luas atau hamparan yang luas, dan bodo yaitu bautnya beramban yang menyengat. Jadi nama Tegalbodo itu adalah hamparan yang luas dan bautnya yang menyengat. Dan Tegalbodo ada 3 dusun yang menghasilkan kuliner soto, yaitu Jawa, Bondan, dan Ketani. Orang desa Tegalbodo itu dari pertanian, khususnya dusun Bondan, yaitu ada universitas media, jadi mereka jual rumah atau jual tanah yang ada di dusun Bondan untuk membuat kuliner atau berjualan, yaitu kuliner yang ada di desa Tegalbodo. Bagi orang Malang, kalau ingin menikmati soto kambing, biasanya mereka di tahun-tahun 80-90-an mereka akan menuju ke arah Batu, yang di situ ada daerah yang disebut Melo. Melo itu ada di sekitar yang sekarang depannya Terminal Sari. Kenapa disebut Melo? Karena dulu kemungkinan banyak pohon-pohon Melo tinggi besar itu, rindang untuk orang menikmati makan. Tapi menurut cerita dari Pak Cak Sukir, salah satu dari penjual soto kambing yang dulu di tahun 80 sampai awal 90-an nongkrong atau makal di daerah Melo, mereka dulu berjualan dari desa Tegalbodo, khususnya dari desa Bundang dan Ketang. Desa Tegalbodo menyimpan esensi kehidupan yang khas, di mana lahan pertanian yang masih terjaga, jalan desa yang selalu ramai, hingga warung-warung kuliner lokal yang masih menjadi tempat singgah para pelintas. Makanya baru kan pertama kali ya kok enak. Rasanya sotonya tuh lain dari yang lain. Nah, manis sekali kalau sekoya ini. Di kalian di minggu lalu wonten kados
sangit-sangitin lingkungan sing nggarai rasin koyo benten kali ini kan gula gede kali ini makanya pertama enak terus ini balik-balik ini Sejuknya embun di pagi hari mengiringi ruas jalan kecil di pinggir pantai. Ada ritme yang berulang tapi tak pernah sama. Keluarga Pak Sukir dengan tangan yang sudah terbiasa menjaga resep warisan perlahan membuka warung milik warisnya. Setiap gerakan bukan sekedar persiapan jualan, tapi juga dedikasi dalam memberikan yang terbaik. Dari pikulan besar yang antik meneguhkan identitas soto kami. Lalu kayu bakar yang kemudian satu persatu seakan jadi tanda bagi siapa saja yang lewat ada cerita hangat yang sebentar lagi akan tersaji. Di balik kursi yang ditata, meja yang dibersihkan, dan peralatan yang disiapkan, dari sinilah keluarga Pak Sukir bisa bertahan, bahkan menghidupi generasi demi generasi. Kuliner ini bisa kita nikmati lebih lama karena ada mereka yang setia menjaganya. dengan komod masa maka itu juga ada kali oh iya kan itu Sumiati tumur yang kerencana dengan pasti ada yang kerencana terus karena wonten catatan atau melalui malam boten jadi kuasa mengali mau boten ngatur itu tinggi sama itu saking kambing itu apa namanya saking kamu soto ini gua ini itu apa ini satu betul sapi campur kali ini campur kepala kali ini kepala kali jeruan kambing terus satu lagi bapak yang betul semangat ya lah lain saking itu gitu tapi pun ada sapi campur kambing kali sapi lah itu juga selatan dan menunjukkan kok kenapa pulang jauh dia itu godok sampai jam 3 itu komunikasi jam 6:30 kakaknya jadi paru kepala daging sapi jadi kali bapaknya ya itu bapaknya sapi yang boleh datang itu bagian dari terus tunggu apa tunggu dia godok ulang dia nah untuk pulang dia mana godok ulang terus dia buntas tulangnya dipotong-potong terus mungkin lama-lama pun kita sedantan ulangnya double tua tubuhnya dilekatkan ke lama kalbunya itu tunggu itu masuk ini tubuhnya ini bawang, berambang, laos, jahe, kunyit, merica terus kita yang godok ulang diparingi daun jeruk kali seru jadi itu wiji, gula oh bukan mereka sekitar itu jadinya ada resiko kok pancet mulai ini karena mungkin itu kasih pancet pulang bukan mati ngerobak bumbu pulang pancet lalu dari mana asal soto itu? Banyak peneliti termasuk saya sendiri yang mengkaji tentang asal usul soto ini merujuk pada rantang Cina yang ada di Jawa dan itu dilacak secara etimologis atau asal usul katanya itu berasal dari bahasa
menyebutkan tentang salah satu bagian dari petisi perut hewan, yaitu cauto atau babat handuk. Jadi cauto itu adalah salah satu dari beberapa macam babat yang ada di perut sapi, babi, babi, dan lain sebagainya, yang itu kemudian menjadi salah satu yang menyebutkan semuanya. Jadi ada pasto betul, analoginya itu seperti itu. Jadi kata babat handuk mewakili semua jerohan, tidak hanya bagian babat. Nah, sementara kata shoto itu artinya memasak isi perut, memasak babat. Tidak hanya dari situ, berita-berita dari majalah dan koran-koran lama yang Belanda, juga termasuk kamus-kamus kuno yang Belanda, menyebutkan bahwa soto memang awal pertama kali itu dijual-belikan oleh kaum perantau, jadi Cina yang berada di Jawa. Nah, tidak hanya di situ, kita juga bisa melihat bahwa peniruan itu juga dialami dalam cara penjualan untuk angkring. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana angkring itu kemudian yang berasal dari lokal kita dan kemudian bertemu dengan Cina, kemudian bertemu dengan estetika dari Jawa Timur dan Madura, itu menjadi semakin bertumbuh, semakin melengkung. Ada beberapa faktor politik dan ekonomi yang termasuk di sana juga. Yang pertama adalah faktor fisika. Kenapa yang lurus-lurus itu biasa angkring dulu yang kalau di Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat itu lurus. Tapi kalau yang dari Jawa Timur semakin melengkung dan semakin melengkung dan semakin melengkung. Nah, soto kambing di Malang ini ada dua jenis sebenarnya. Yang satu memang dari utara Sungai Berantas, Tegal Pondok, Mondang dan Tadi. Yang kedua adalah dari selatan Berantas, yaitu daerah Daun, ada Tegal-Leru, ada Cetus, apa itu Daun. Itu punya hal yang berbeda. Nah, soto kambing di Tegal Pondok biasanya umumnya dia memakai kokolan kecil yang seperti lalat. Sementara yang di sebelah Daun itu pakai kecambah. Itu yang menjadikan ciri khas yang berbeda dengan tekstur tes yang berbeda juga. Ya. Dan ini yang menjadikan soto kambing Malang tidak tunggal, sangat dinamis dan unik. Nanti kita juga menemukan soto kambing yang sedang berproses untuk menjadi hal yang tesnya baik. Tahun 85 oke. Keliling dulu nih, keliling. Oke. Ten Lambung Sari, ten Guyangan, Karuman itu. Nah, itu kalian atas tahun itu? Kalau paling 2 tahun ya paling sekitar 2 tahunan. Terus Manggen deh, Lambung Sari Keluh. Oke. kamu itu Pulau kontrak, enggak, sana sekarang pulau gambar. Kenapa? Pulau paling ramai ya bener, enggak, dan bener itu ramai, kan dekat kampus. Enggak, tapi dulunya bukan enten kampus loh, enggak, nek rumah sono nggih boten, tempun kebiasaan, nggih, nek mikul nggih, tetapi nggih rencane adik itu dari nomor kalau kali adik betul lontong ini nggih tempat mikul panjang ini lho adik nggih mboten ate wae cuma nek urut jenenge lontong dalu paling nek enten tiyang iso mboten kenal mboten ate nek kepanitiaan mboten anu nek tiyang iso merang mboten malah nyisih nggih malah nyisih ya tenten kula nek kula nggih terus naruh nggih nek mau kula sering ngoten niku sebenarnya tasih koyoke tasih rame tenan nggih mriki tapi nggih lumayan rame Pak nggih lumayan rame menawa mriki nek tiyang niku nek mun nate mlebet soto kula niku koyoke suatu hari atau lain hari pun mesti balik mesti balik kayak buat jarang mau balik mesti balik
Nggih. Ya. Mboten nek masalah asin mboten nggih. Pak rada kasinan contohnya. Tapi kalau mboten manut pembeli. Nggih, pokoke sampai konten nggih pun. Nek elek sing mboten seneng kecap anu mek ngomong Terus masalahnya resep tradisional ini juga jadi sampai nggih, tapi kalau kada seneng pembeli, Pak kira ngeten kira kula mboten manut. Nggih, enten ngeten nggih wis ngeten iki lho. Nggih. harapan jenengan perusahaan itu Yang membeli, kalau calon menteri nggih, soalnya kan nggih, paling lagi ini nggih. Paling kalau memang sepuh Dari setiap mangkok yang habis, dari cerita pelanggan yang kembali lagi dan lagi, kita bisa merasakan bahwa legasi umur soto kambing ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. 4 dekade masuknya telah berjualan. Entah berapa ribu pelanggan sudah mencicipi masakan ini. Nah heran, di setiap harinya pelanggan konsisten datang satu persatu dan terus kembali. Perjalanan kuliner soto kambing di Tegal Bondo tak berhenti di satu titik saja. Dari warung Pasukir, langkah kita berlanjut menuju primadona lain yang tetap menjaga warisan kuliner di desa ini. Menelusuri cerita lama daripada keluarga Patosi, di balik foto lawas ini tersimpan kisah seorang legenda Patosi. Beliaulah yang dulu meracik, menjaga, dan memperkenalkan soto ini kepada banyak orang, terutama di daerah Tasikmadu dan tetangga. Hingga kini, jejaknya tetap hidup dalam setiap suapan yang kita nikmati lewat generasi penerusnya. Warisan Patosin bukan hanya tersimpan dalam ingatan, tapi juga hadir nyata di semangkuk soto kambing. Kuliner yang telah dijaga selama beberapa dekade menjadi simbol warisan bagaimana rasa, ketekunan, dan cinta pada tradisi. Semangat pagi di Tegal Bondo selalu dipenuhi keuletan dari halaman rumah sederhana milik Mas Udin. Mas Udin mulai menyiapkan dagangan dari pihak tua yang setia menemani. Perlahan bahan-bahan soto dibawa menuju warung. Setiap perjalanan kecil ini bukan hanya sekedar rutinitas, melainkan upaya menjaga warisan rasa yang telah dititipkan. Sesampainya di warung, kursi diturunkan menjadi tata, peralatan dapur disiapkan. Gerakan seksama dengan penuh makna, karena dari sinilah sebuah warung bisa hidup, menjadi tempat singgah dan kenangan bagi banyak orang. Menjelang sore, giliran Mas Bukhari, anak Patosin yang mengambil peran. Ia memutuskan estafet kerja, menyalakan tungku, meracik bumbu, hingga memastikan soto kambing siap tersajikan. Di balik persiapan dan hangatnya kuah soto yang tersaji, ada cerita panjang yang layak dituturkan. Sebuah kisah tentang bagaimana soto kambing ini bermula, berkembang, hingga menjadi bagian dari identitas Tegal Bondo. Dulu waktu itu awal jualan leleng pelanggan teman kantos akhirnya dugi sedoyong nggih terus awal tahun ke 90-an leleng teng Tasikmadu film Langgeng Sari itu Pak Le beliau Pak Supir yang keren Langgeng Sari Tasikmadu
saking Pak Pasir saking bapak bukannya yang masuk di itu tak dibagi subpati dan subpati. Pelanggan nanti minum aku tak semisal air, aku tak semisal insya Allah sami mawon semasa itu, tapi jadi bahasanya sami resepnya sami fungsi kita mulai awal itu jam 3 sebelum subuh itu sampun rebus daging jeroan mangke itu sekitar 2 jam 3 jam rebusnya baru diiris-iris itu terus kayak pulau resep di mana kita satu itu di sampai ibu buat modifikasi tetap insya Allah itu bumbu jahe, kunyit, laos, tumbar, miri, serai, jeruk purut, gendis, abrit, micin, garam, lek saniki niku nggih di blender niku nggih. Cuma bawang brambang digoreng riyen nggih lek bawang brambang. Kalau menggunakan SMA itu Mas itu sering lewat mereka terus kebetulan pas pertama kali pas lapar kali terus ya akhirnya sampai saat ini ketagihan nggak bisa aja SMA dulu 91 tahun mereka 91 mulai dari sering dibangun nih tapi bapaknya rasanya tetap jadi meskipun berubah generasi masih tetap ya cuma bangunannya yang berubah gurih manis itu nama kecap kali jeroan Benten itu tengah ini koyang lek singan kan kasih dekat sawah makanya dia di suatu sawah mungkin anda semilir gitu loh itu pergi ketinggal sawah lah memang kemajuan zaman Di tengah rutinitas menjaga warung dan melayani pelanggan, tersimpan juga harapan untuk masa depan. Mas Bukhari dan Mas Udin tidak hanya melanjutkan jejak ayahnya, tetapi juga menatap ke depan dengan harapan yang ia simpan untuk warung ini. Soto kambing bukan hanya tentang daging dan kuah, melainkan juga tentang ingatan, kebersamaan, dan rasa yang tak lekang waktu. Selama masih ada tangan-tangan yang sabar meracik bumbu dan cita rasa yang terus merindu pada aneka kuah, kuliner ini akan tetap hidup. Bersama mereka, para penjaga rasa, kita bisa terus menikmati soto kambing lebih lama, lebih dalam, dan lebih dalam. Kita beri aplaus untuk film dokumenter tentang soto kambing Malangan. Luar biasa ya. Hari ini kita menjelajahi rasa soto kambing dengan segala macam versi ya. Ada soto kambing versi Pak Tosin, ada soto kambing versi Pak Sukir, ada lagi soto kambing Vinolia dan lain-lain. Nah sekarang kita mau tanya-tanya ini kepada para peneliti ini. Mungkin yang pertama kali saya ingin tanya kepada Mas Ari Budianto. Pak Ari, sekian banyak kuliner ya, di Indonesia atau di Malang atau Jawa Timur, mengapa harus soto yang diteliti? Dan
khususnya soto kambing. Padahal kan ceruknya kecil ya, yang peminat soto kambing itu kan juga banyak. Tapi mengapa begitu loyal dan mengapa Mas Ari dan Mas Teddy mau meneliti tentang hal ini? Silakan ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bikin saya bangun tidur. Ya, kenapa soto kambing? Sebenarnya penelitian tentang soto itu sudah ada buku yang lain, belum terbit. Yang terbit kambingnya dulu yang keluar, sapinya sama kerbaunya masih di kandang. Ya, jadi itu masalahnya. Nah, kenapa soto kambing? Karena ini satu yang unik saya temukan dalam perjalanannya. Kemudian saya coba ajukan pendanaan karena nasib peneliti seperti kita, ya, itu susah mendapatkan dana penelitian, apalagi yang humaniora kayak gini. Ya, padahal ini penting sekali. Apalagi melihat tulisan-tulisan di kanan kiri kita ini belum ada ceritanya itu. Ya, itu sangat-sangat memprihatinkan karena cerita-cerita yang ada di panel-panel itu masih cerita-cerita yang sudah ada, kita klik Google aja selesai. Bukan cerita tentang orang, tentang budaya, tentang itu gimana sebenarnya. Bukan hanya sekedar Pak Sukir kita beli makan selesai hilang. Nah, sementara kita nggak punya catatan sama sekali. Jadi bukan hanya masalah soto doang, tapi semua catatan kuliner kita yang tradisi itu jangan sampai kehilangan akarnya. Itu ya, karena saya berhubung ngajar di tema heritage, juga terlibat di warisan budaya tak benda, jadi itu yang kita inginkan. Kenapa begitu? Karena kita kalah dengan negara tetangga. Ya, mereka punya catatan-catatan dari zaman dulu sampai sekarang. Kita hanya namanya doang. Centini itu nama-nama doang. Aslinya kayak apa nggak tahu. Ya ada namanya sama, oke lah, boleh. Tapi belum tentu sama, ya kan? Nah, itu yang perlu kita lakukan segera, pendataan, penulisan, pengkajian yang bisa bercerita dengan lebih baik tentang sejarah dari apa yang kita makan. Bangsa yang besar, bangsa yang itu sebenarnya karena tentang makanan ini. Ya. Kalau makanan ini kita hilang, resepnya hilang, dan itu sudah terjadi sebenarnya. Beberapa resep yang di Daud, di Berang Kidul Berantas itu sudah banyak berubah. Meskipun ada kegembiraan bahwa itu menjadikan tidak mati. Ada inovasi itu oke-oke aja, berarti tidak mati. Tapi cita rasa yang dulu menjadi sebuah misteri. Ya, kita hampir saja kehilangan yang Tegal Weru, tapi kemarin kita berhasil karena beliaunya mau jualan lagi, sehingga kita nanti Mas Haji mungkin bisa bercerita tentang hal ini. Di detik-detik terakhir kita menulis, ternyata ibunya di Tegal Weru, Mak Muriati jual lagi. Waktu saya mau pergi lewat tuh, Pak jual. Nah itu keberuntungan yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja dalam tulisan. Nah kalau kita menulis nggak bisa, ya. Ada penyandang dana itu kadang-kadang aneh. Ya, ini harus begini, sekian begini. Oh nggak bisa. Penelitian sebagai penelitian tidak bisa begitu sebenarnya. Kalau cerita novel juga nggak bisa diberhentiin ya Mas Denis. Nulis novel itu harus jadi begini segini, oh nggak bisa. Karena itu harus pengkajian yang benar-benar serius. Ya, bukan sekadar copy paste dari internet, tempel selesai. Nggak boleh. Ya. Termasuk yang ini tadi saya bilang sama Pak Agung, saya kritik orang-orang kok ono ayame, ceritanya tekan di orang-orang kaya ngono nggak ada. Orang-orang yang antik itu ya ketupat yang gede, hilang itu. Nanti orang kan datang ke Malang, tahu cari orang-orang yang seperti ini, kok nggak ada. Wah ini Malang ngapusin. Nah itu yang repot kita. Ya, karena memori tidak diteruskan. Apalagi sekarang zamannya memori itu cepat pendek. Kenapa? Sewa mahal. Ya udah, warung-warung yang sebelah sana itu berapa itu sewanya?
sudah kita demen, sudah senang, enak, 3 bulan lagi lewat, nggak ada. Ya karena nggak mencukupi, yang datang cuma segini, nggak break even point. Nah hal-hal ini yang kita perhitungkan bahwa terjadi perubahan yang begitu cepat, sehingga kita nggak, kalau kita nggak segera siap sedia mencatat apa-apa yang sudah ada di tempat kita, ya hilang. Makanya generasi sekarang kalau di netizen itu di komen-komen tentang hal itu mesti bertengkar. Enggak, soto kambing itu begini-begini, soto orang itu begitu-begitu. Ya seto, kamu ngomong sama umur yang mana, tahun berapa, rujukannya yang mana? Karena kita kadang seringkali menghitung sesuatu dari saat ini, padahal saat dulu berbeda. Contohnya Pak Tosim tadi, yang pagi sama sore, sama nggak? Kalau yang beli sama, tapi bagi orang yang tahu rasa beda. Salah satu bedanya adalah kecapnya sudah beda. Kalau pagi itu pakai kecap tawon, kalau sore pakai Indofood. Oh itu tesnya udah beda banget. Bagi orang yang suka makan tahu, tapi bagi orang yang hanya suka makan, ya belum tentu tahu. Dan bahkan juga karena memori kita yang pendek begitu itu, ya seakan-akan sama gitu. Padahal tidak. Ada perubahan-perubahan kecil yang itu kita juga harus perhatikan. Kenapa saya melakukan ini, perhatian seperti ini? Karena yang kecil-kecil itu menunjukkan perubahan zaman. Contohnya bakso, ini mau terbit juga, tapi belum. Ya, bakso Malang sama bakso Solo itu beda, dan Jogja itu beda. Soto kambing ini juga sebenarnya 3. Nelo itu genre tersendiri sebenarnya. Yang itu masih tersisa di soto kambing Sengkaling penerusnya. Cuma satu-satunya itu, nggak ada yang lain. Kalau itu habis, ya habis. Bagi orang mungkin berbeda sama rasanya, enggak, itu ada keluarnya. Dia pakai keluar, jadi kayak rawon. Tapi saya nggak kuat kalau di situ, atos. Dagingnya itu keras sekali, saya nggak kuat lah. Nah itu hal-hal seperti ini yang menjadikan saya dan teman-teman ingin mencatatkan ini semua. Ya, nah, setelah ada 2-3 buku yang sudah saya mulai tentang hal itu, dan itu ingin bisa berlanjut, tapi seringkali pendanaan tidak ada. Atau ubi ini kan. Terima kasih Pak Gun. Iya, Mas Ari. Artinya ada upaya untuk melestarikan ya, karena memang sebuah masakan atau hidangan itu mencerminkan sebuah peradaban. Ada masa, ada cerita, ada hal-hal yang unik. Nah, untuk yang hal-hal yang unik ini saya ingin tanya ke Mas Dedi. Ketika Mas Dedi menjumpai para responden yang memperkuat penelitian tentang soto kambing Malangan ini, ada hal yang menarik apa yang Mas Dedi bisa ambil sehingga ini bisa memperkaya gurihnya buku tentang soto kambing ini? Monggo. Terima kasih Pak Agung. Selamat malam buat para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, dan memang yang banyak hal yang baru yang saya terima ya. Walaupun mungkin saya sudah berjalan cukup lama menjadi seorang jurnalis, ya belum lama amat ya, sejak tahun 2005 ya, tapi 20 tahun. Tapi gini, mungkin sama dengan yang dikatakan oleh Pak Ari tadi, bahwa kita melihat bahwa catatan-catatan mengenai soto, terutama soto kambing ini dari sisi jurnalistik, ya karena kebetulan saya bergerak di bidang jurnalistik, itu sangat kurang. Dalam arti begini, tulisan-tulisan yang ada itu lebih, kalau menurut saya apa ya, banyak seperti kulitnya saja kalau saya melihat. Jadi kulitnya dalam arti jurnalistik ini lebih ke arah populer ya, tulisan secara populer sehingga mudah dipahami, agar mudah dipahami membaca, sehingga ulasannya itu paling legendaris, kemudian enak, tidak bermus, mantap dan sebagainya. Jadi mungkin sudah terpengaruh oleh model-model di media konten ya, di
konten-konten di YouTube dan macam-macam seperti itu ya. Sehingga kalau menurut saya ulasannya kurang dalam. Bahkan salah satu media yang menurut saya itu paling kuat ya, itu di Malang. Itu belum ada bahasan sama sekali ya. Ada satu media yang mungkin dengan tahu semua, media itu kuat, salah satu media harus utama yang paling kuat, membahas soto kambing pun tidak terlalu detail gitu loh. Sehingga dari sini begitu saya diajak oleh Pak Ari, ayo bikin tulisan tentang ini, saya tertantang dan ternyata tantangannya luar biasa. Hal pertama pada saat saya datang itu uniknya satu, saya mulai bekerja itu pas waktunya besar, waktunya Idul Adha, pas tutup semua. Ya, jadi itu sudah tantangan sendiri tuh. Saya kaget, saya lupa ya, kambing tutup semua. Jadi saya lapor, Pak tutup lah, iya awakmu metu pas bayai rioyo, ya jelas tutup ya. Saya lupa juga gitu loh, gak ada pikiran. Dan semuanya sudah tutup sehingga waktu itu akhirnya 3 atau 4 hari kita nggak dapat apa-apa gitu. Baru setelah itu saya datang, hal pertama yang paling saya temui adalah ada semacam retensi dari masing-masing penjual. Mereka merasa bahwa saya datang untuk merepotkan. Karena datang pada saat mereka jualan, tanya-tanya dan sebagainya macam-macam gitu. Padahal saya berusaha untuk dapat branding ya, dapat masuk dalam mereka. Saya menggunakan kemampuan saya berbahasa Jawa yang paling dalam, yang paling kromo supaya bisa masuk gitu ya. Jadi itu tantangan yang utama, bahwa mereka merasa bahwa ini ada ngapain kamu di sini. Nah, terus saya terus aja, baru ini kan sudah 3 bulan Mbak Arya, itu baru bulan kedua mereka baru open. Bayangkan, bulan kedua mereka baru open. Jadi ada 8 warung yang kami teliti, dan tiap-tiap warung itu tidak bisa didatangi hanya 1-2 kali saja, berkali-kali. Awalnya tetap saya beli juga ya, karena ada dana, kita tetap beli, kita coba untuk uji organoleptik ya istilahnya gitu ya. Tapi baru bulan kedua rata-rata mereka baru bisa membuka, sampai akhirnya mereka mau diwawancarai untuk di filmnya. Jadi seperti itu ya. Wah, luar biasa. Beri puas dulu dong ini perjuangannya Pak Edi dan Pak Ari, luar biasa. Oke, balik lagi ke Pak Ari. Ari, ini kan sebuah akulturasi budaya. Ada budaya Cina, peperanakan, ditambah dengan kultur masyarakat Jawa atau Madura yang memberikan rasa lebih dalam lagi tentang soto kambing. Nah, sebenarnya sampai sejauh mana sih soto yang asalnya dari Cina daratan ini sampai ke Malang katanya otentiknya, perubahannya ini seperti apa? Jangan-jangan ada perubahan yang signifikan antara soto yang diproduksi oleh orang-orang kita tidak awal-awal soto kambing itu ada hingga sekarang. Seperti apa perjalanan dinamikanya? Hari. Nah itu pertanyaan yang panjang, kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi nanti mungkin harus membaca bukunya. Semoga bisa dicetak dengan duit yang minim. Dan ini nggak perlu diperjualbelikan, jadi maaf kalau yang nggak bisa dapat, itu aja. Nah itu problem yang panjang. Nanti mungkin kita bahas di lain waktu, yang mungkin di Gramedia Trobomas nanti. Oh iya. Jadi itu kita akan cerita yang lebih banyak tentang akulturasi, identitas dan itu tentang bagaimana soto perjalanannya. Yang jelas soto Jawa Timuran itu sudah hybrid. Jejaknya tidak nampak yang asli, yang awal dari pecinan. Jejak-jejak pecinan lebih banyak ditemukan di Jawa Tengah. Karena bening soto Boyolali, apel dan langsung Boyolali, Sekarjo, Jogja, Kudus juga ada satu. Pokoknya yang tipenya bening.
yang tidak berrempah banyak. Ada rempahnya tapi tidak banyak. Kalau sudah rempah banyak itu sudah memiliki sedikit, tapi kalau sudah menjadi kuning itu sebenarnya pengaruh dari bumbu kuning atau opor. Ya. Itu, jadi Lamongan itu termasuk yang bumbu opor-oporan. Itu berbeda nanti ke Jawa Barat, Jawa Betawi sama apa itu lebih pengaruh dari gulai. Kalau kita ke opor, Jawa Tengah, ke Timur itu opor. Nanti muncul dari Jawa Timur nanti masuk ke Jawa Tengah lagi muncullah nanti soto-soto yang berkuah kuning seperti sebagian di Kudus. Jadi di Kudus ada dua, kuning dan bening. Itu yang membedakan. Nah kalau bening nanti ke Semarang ke bawah sampai ke Vosterlanden. Vosterlanden itu kerajaan Mataram. Nah, Mataraman itu yang paling banyak nanti jenis-jenis soto yang paling dekat dengan Cina. Oh, jadi baru tahu nih ya. Ternyata kita jadi menambah pengetahuan kita nih bahwa semangkuk soto itu ternyata juga seperti semangkuk ilmu pengetahuan gitu ya, dan penuh rasa gitu ya. Nah sekarang Pak Nedi, dari sekian banyak 8 objek atau responden yang diajak diskusi, kriteria di dalam menyampaikan sebutan soto kambing itu ciri khasnya itu di mana? Penyebutan karena kambingnya atau karena bumbunya atau yang lain, sehingga kita membuat formula tentang soto kambing Malangan itu yang seperti ini. Apa yang dikatakan tadi? Baik Pak Agung, jadi kalau dari saya pengamatan di lapangan, yang paling simpel adalah bahannya kambing. Itu paling simpel ya, bahannya kambing, karena ada beberapa warung, ini warung yang kita ambil itu adalah warung-warung yang memang hanya menjual soto kambing, walaupun ada lauknya tambahan toppingnya itu daging sapi ya. Karena ada beberapa warung itu yang banyak menu-menunya itu soto tapi aneka soto ya, soto ayam, soto daging, dan soto kambing itu ada. Contohnya di depannya Terminal Lanusari itu ada, kemudian di Pelandungan yang arah ke VBP gitu ya, itu ada juga ya. Jadi kita datang akan disuguhi oleh berbagai macam menu soto gitu ya. Sementara yang kita ambil adalah soto yang betul-betul soto kambing, yang betul-betul menu kambing. Jadi mereka memang sudah dari awal seperti itu. Selain itu juga kita melihat secara dari pengamatan juga bahwa memang rata-rata masih memakai tungku api ya, itu mungkin ya, tapi pada perkembangannya ada yang unik juga bahwa tidak semua yang pakai tungku api itu laris. Beberapa warung bahkan yang pakai kompor itu sama larisnya, sehingga kita mengambil judul buku maupun filmnya itu tetap dengan satu kata kunci yaitu lumintu. Saya sendiri heran ya, baru datang, saya sengaja kadang-kadang kalau datang itu pas waktunya opening ya, kalau restoran itu waktunya dia buka prepare opening gitu ya, baru prepare itu sudah ada yang datang ya, baru prepare sudah ada yang datang ya. Kemudian sampai sore dan macam-macam, kadang-kadang saya datang pas maghrib, saya maghriban di masjid dekat situ, maghrib itu masih sepi, sekitar sebelum maghrib mulai kayak larang datang lagi, dan itu hampir terjadi di semua soto. Walaupun ada satu warung yang agak dalam satu catatan kami itu yang mungkin akan dikhawatirkan akan hilang juga nanti, karena apa? Karena tidak ada penerusnya. Jadi setiap warung akan kita tanya siapa penerusnya, ada nggak kira-kira, itu akan menjadi catatan kan. Jadi intinya seperti itu Pak. Jadi yang pertama kambing, yang pertama kambing dulu. Kita terpaksa mengesampingkan dari warung-warung yang pakai aneka lauk. Jadi salah satunya. Jadi yang dicari adalah yang benar-benar spesial menyediakan soto kambing. Soto kambing. Oke, luar biasa. Oke, saya ingin berbagi tentang bagaimana soto itu menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu masyarakat Malang dengan soto kambingnya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan
yang ingin merespon tentang soto kambing khas Malangan. Boleh kita majukan? Oke, ada 2 ya. Oke, monggo silakan maju ke depan. Mic-nya nggak sampai soalnya. Iya, Kita tolong silakan. maju. Ayo, Oke. ayo. Sing Siapa yang mau takut. tanya? Mas Denny. Oh iya, top ini. Oke, monggo. Iki wong sastra sing takok ya. Oke, Protes ya Mas. Iya, Mas ini. Lanjut Mas ini. terima kasih kesempatannya. Yang pertama adalah saya lahir dan besar dari soto, tapi soto ayam Lamongan, dan saya termasuk orang yang tidak bisa meneruskan. Kalau ke Lamongan ada masih dari sekitar tahun 80-an, ibu saya masih jualan soto kampung. Pertanyaan saya begini, menemui nggak ketika melakukan riset itu, oh ini rahasia, ada satu resep yang rahasia yang nggak bisa disampaikan, ada nggak semacam kayak gitu? Karena kalau muncul ini kan nanti dipakai, kan nggak ada haki ya, paten ya dan sebagainya di setiap masing-masing ini kan. Dan itu kalau dipatenkan juga berbahaya, nggak ada orang jual bikin soto gitu kan. Menurut saya itu menemukan itu enggak gitu kan. Atau memang nanti ke depan siapa yang membaca itu gitu kan, kalau menjadi paten dari kayak misalnya jadi franchise soto yang ini, menurut saya menjadi orang nggak bisa masak soto di teropan itu, nggak bisa masak soto gitu kan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus hal yang mendasar yang membedakan dari selain daging ya, selain daging kambingnya ya, yang mendasar yang membedakan soto, kan namanya soto ya, ada soto ayam, soto daging, soto kambing, dan coto, meskipun namanya coto Makassar gitu kan, itu kan soto, saya juga penikmat semuanya itu. Apa hal yang mendasar selain lauknya, selain dagingnya, tadi ayam, daging kambing, soto, daging sapi, apa hal yang mendasar membedakan? Oke, terima kasih Mas Denny. Langsung dapat souvenir dari panitia ya. Oke, selanjutnya. Satu pertanyaan lagi. Pertanyaan aja. Ya, salah satu. Monggo, Mas. Monggo, yang maju merah ya. Oke, sini aja maju Mas. Nah, oke. Terima kasih. Soto kambing ini baru saya dengar Pak. Saya bukan asli Malang, saya orang Bojonegoro. Dan ternyata di Malang itu ada soto, namanya soto kambing. Mas Ari Budi itu kan orang, kita sama-sama pernah kuliah di Jogja ya. Tadi saya juga bicara dengan Mas Budi. Di Jogja itu ada namanya, yang legend itu namanya sop kambing di depan Bisnis Day. Sop kambing itu legend sekali di Jogja. Nah, saya kemudian berpikir, apakah soto kambing Malang ini kalau di comparison dengan sop kambing Jogja yang ada di depan Bisnis Day itu bagaimana? Apakah sama? Karena saya lihat kuahnya juga kental, tapi kalau yang sop itu ada pakai minyak samin supaya rasanya lebih creamy-nya muncul. Nah, ini saya nggak tahu soto kambing ini, mungkin kalau orang-orang lain, orang luar Malang tengahnya nggak tahu itu soto kambing, tapi kalau di Jogja sop kambing itu legend. Itu Mas Agung ya, terima kasih. Terima kasih ya. Langsung dijawab aja ya, biar menghemat waktu. Monggo Mas Nedi bisa jawab duluan. Ini langsung orang Lamongan langsung protes ya tadi. Terima kasih Mas Dedi, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang selain dari dagingnya, konten dagingnya, salah satu yang mendasari kami adalah dari lini masa dari warung itu sendiri.
karena kami terus terang aja datang tidak langsung tanya macam-macam gimana, kita juga pelajari dulu dari data-datanya, kira-kira warung-warung ini bagaimana perjalanannya, layak apa enggak kita tulis ya, karena dari sekian warung itu masih banyak lagi soto kambing ya. Contohnya adalah soto kambing di depan SPBU Sukun, itu ada juga ya, itu ada juga. Tapi itu masih biasa. Kemudian ada lagi soto kambing itu di dekatnya RRI ya. Nah, tapi sudah kita eliminasi ya, karena akan kita ambil yang betul-betul legend dan ternyata ada benang merah. Ya, saya katakan benang merah. Pak Tosim soto sawah dengan soto kambing Jawa Pak Sukir itu hubungan kerabatannya sangat dekat karena istrinya Pak Tosim itu adalah saudaranya istrinya Pak Sukir. Nah, kemudian ada lagi warung Vinolia. Warung Vinolia mungkin orang namanya Pak Lucu Vinolia, dia sendiri bilang ini pindah dari Pasar Benoyo. Tapi Pasar Benoyo pada saat masih belum revitalisasi yang sempat ramai dulu ya, karena saya juga liputan waktu ramai banget. Jadi di situ ternyata yang mengawali itu dari yang saya tanya kepada penjualnya itu adalah yang jualan kakak perempuannya. Tapi ternyata suami dari kakak perempuannya itu adalah masih saudara dari Pak Sukir, terutama istrinya Pak Sukir dan Pak Tosim. Ada benang merah lagi, gitu. Di Batu juga ada. Kita ambil tapi tidak kita telah karena itu namanya Pak Dul ya, itu di Sidomulyo, di mana di bunga-bungaan. Nah, itu ada juga namanya Pak Dul. Pak Dul itu masih saudaranya dari Pak Tosim juga. Jadi masih semuanya terkoneksi. Yang berbeda tadi kata berbeda genre ya, itu adalah yang Sengkali, karena itu adalah namanya Pak Tasmun. Itu yang mengawali di Ngeluh, daerah Ngeluh, daerah Langgeng-Sari. Tidak ada penerusnya karena yang di Sengkaling itu dulu adalah pembantunya, rewangnya, yang ikut bantu waktu jualan. Pak Tasmun masih jualan. Pak Tasmun meninggal, keluarganya hanya meneruskan sebentar, habis itu tidak meneruskan. Akhirnya namanya Pak Cahyono yang Sengkaling itu yang meneruskan. Nah, itu menjadi satu value sendiri bagi kami untuk bisa ditelaah lagi. Ada satu lagi yang mungkin disebutkan oleh Pak Ari, namanya Tegalweru. Tegalweru itu unik karena dia betul-betul sendiri, genre sendiri. Dia masih generasi pertama, ya. Namanya Pak Yadi sama Bu Muryati. Ya. Dia sudah berjualan, tidak pernah menyebutkan angka karena nggak pernah apal. Semuanya berdasarkan Pranoto Maksudnya itu penandanya itu adalah kejadian-kejadian. Kulo sadean itu mulai zamannya Pak Harto awal-awal dados presiden. Ya seperti gitu. Kulo tasih keliling zamannya tasih dereng wonten gambar. Oke. Kulo magrok, kulo menetap niku sakwise aspalnya mulus, gambarnya mencatat. Dia tidak pernah menyebutkan waktu sehingga saya sendiri yang mencoba untuk mencari jawabannya. Betul. Itu genre sendiri karena dia generasi pertama. Begitu suaminya meninggal, anaknya meninggal, dia hiatusnya pun saya tanya, Bu, saya tahu meninggalnya bulan Desember. Bu, jenengan pray kapan Bu? Itu wayahe Rejeb. Nah sudah, kembali lagi. Semua yang dipakai tidak ada yang berhubungan dengan Masehi, seperti gitu. Dan mulai berjualan lagi karena keponakannya ternyata mensupport. Nah seperti itu. Jadi ini akhirnya saya tulis lagi karena story-nya pun cukup menarik. Nah, dari lini masanya, dari bumbunya dia yang ternyata kalau saya rasakan cukup berbeda. Saya tidak terlalu bukan expert di makanan ya. Dan apalagi soto kambing ini mungkin Pak Ari tahu ya, saya paling nggak bisa makan jeroannya. Jadi saya bingung, saya teliti tapi saya nggak bisa makan. Jadi saya makan itu cuma awalnya aja, besok saya bungkus supaya mereka tidak tersinggung gitu. Itu masih pertama saya beli. Berikutnya saya susah. Begitu datang sudah dibikinin. Mereka merasa sudah open gitu loh. Pak monggo Pak masih kecap, aduh bingung saya ya open gitu. Jadi seperti itu. Jadi dasarnya itu adalah dari lini masanya dan ternyata memang dari situ ada. Dan satu lagi seperti yang di Jetis ya. Itu dulu rame daerah setelah masjid besar di Jetis itu setelah umum itu setelah ramai sekarang sangat sepi dan kemungkinan akan bisa-bisa akan berhenti karena nggak ada penerusnya.
anak-anaknya nggak ada yang mau. Baik. Jadi seperti itu. Mas Agus. Iya, terima kasih Bang Ari. Sekarang Bang Ari, apa beda dengan sop kambing atau soto kambing yang ada di Jogja? Iya. Itu nggak di depan Bethesda, itu sampingnya Pantai Rapih. Sampingnya Pantai Rapih. Ya, jadi itu sop kaki kambing itu Betawi. Ya. Meskipun mungkin tujuannya bukan orang Betawi, Tangerang biasanya. Sama dengan Surabaya, soto Surabaya nggak ada ya. Itu orang Lamongan sama orang Madura. Ya. Tahun berapa kita ngomongnya, tapi kan begitu. Jadi penamaan itu kadang-kadang menjebak kita juga. Dan sudah kadung terjebak, akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Nah, bedanya apa? Sop kambing dan soto kambing. Sama-sama kambingnya, tapi berbeda. Sotonya itu lebih ke kuah yang lebih ada pengaruh gulai-gulai Arab India. Makanya dia pakai samin. Dan bumbunya juga lebih komplit, ada bumbu India. Sedap. Makanya mesti bingung, bumbu India itu apa bedanya dengan Indonesia? Sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Hanya saja cara peramuannya itu menciptakan bau tersendiri. Dan biasanya bumbunya bubuk, sudah kering. Ya. Jadi yang membedakan dengan cita rasa gulai dan kare. Kare itu basicnya masalah dari India itu bubuk. Makanya di sop kaki kambing banyak pakai bumbu kare bubuk juga. Ya. Itu mirip nanti dengan empal gentong. Tapi jangan disebut soto. Iya, itu soto juga. Kalau kamu sebut kata etimologinya dari sop jeroan. Ya. Kalau coto gimana? Kalau coto itu bukan soto, kan pakai S sama C, kan beda. Kalau coto capi, misalkan soto sapi, bukan begitu. Tapi saya masih waktu ke Makassar saya coba lihat, tapi saya lupa untuk beli tauconya. Sama nggak dengan tauco di Jawa? Ya, karena tauconya itu sangat kental. Tapi itu kapan? Itu masih misteri. Karena teman saya orang Bugis, dan sejarawan juga saya tanya dia orangnya dan yang nanya Pak, dia di Departemen Kebudayaan itu pernah jadi seperti Bang Fe, Dirjen Kebudayaan setelah Bu Edi Setiawati. Itu dia cerita soto Makassar nggak seperti sekarang. Soto Makassar itu bening. Nah itu ada sebuah cerita nanti kenapa begitu. Jadi banyak hal yang menjadi kebetulan akhirnya menjadi beneran. Maka kayak brownies itu juga kebetulan kecelakaan. Ya, soto Makassar salah satunya yang terjadi karena kecelakaan politik. Gitu. Jadi rata-rata yang saya temukan perubahan itu juga perubahan politik yang berakibat pada perubahan ekonomi. Soto kambing ini sangat booming dan hype ya, pada tahun 1930-an. Dan satu-satunya artefak yang masih ada di Kediri, di Johor, di Mojo, di perbatasan kota sama itu ada Mbah Jani, itu 1931. Di tahun-tahun apa itu? Pak Anu tahu itu sejarahnya. Tahun berapa? 20-30 itu ada Yaman Malaysia. Yaman orang ekonomi krisis moneter seluruh dunia saat itu. Ya itu yang menjadikan kerbau daging sapi itu mahal. Nah alternatifnya tidak hanya soto kambing, ada kucing, ada yang lain-lain tikus, apa itu cerita-cerita yang biasa itu. Tahun 50 juga terjadi lagi, tahun 65 juga terjadi lagi. Salah satunya tahun 50 bisa baca bukunya Pak Purnama Busindoro itu di Malang. Jualan di soto alun-alun ya, itu pakai kucing ditangkap tentara Jepang ya. Itu ceritanya tahun 49 atau berapa. Nah hal seperti itu, jadi ada peristiwa-peristiwa itu. Kalau masalah bumbu rahasia, nah untungnya teman-teman Malang ini penjual-penjual itu agak terbuka. Prinsipnya satu, sebenarnya itu masih banyak dipakai juga. Tangan wong beda, rezeki itu beda. Jadi bokek kira apa? Ya, betul.
Itu prinsip mereka masih pegang. Hanya saja nah, terus kapitalisasi yang model franchise dan sebagainya itu sudah lama sebenarnya. Ya, kalau soto-soto Kudus itu nggak bisa masak sendiri banget. Tata Jakarta lama itu mesti pesen dari Kudus langsung. Franchise dari dulu dia beli bumbunya dibawa ke sana dia jual. Itu banyak yang begitu. Tapi nggak franchise banget seperti sekarang. Ya, nah itu makanya saya tanya Mas Denis, sayang sekali gentong-gentongnya pembuat kecapnya dan dijual sama orang. Itu udah ada fotonya nggak ada. Nah inilah kita kehilangan lagi sejarah soto Lamongan. Dulu kecapnya kayak apa sih? Asin atau manis? Encer atau kental? Ya, nah di Malang ini yang paling bagi saya paling aneh karena kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur tempat lain itu kecap itu sangat dipegang penting. Kalau itu udah ganti, ya berubah. Ya, itu yang repot ya. Tapi kita di sini menemukan bahwa pasar di Malang itu sangat egaliter. Ganti kecap ora apa-apa, podo wae. Nah itu, terima kasih. Terima kasih. Saya tambahin sebentar. Oke, ya. Mas Denny terkait rahasia tadi yang disampaikan Mas Ari ya, bahwa dari 3 bulan kami meneliti itu baru bulan kedua mereka open. Itu yang diberikan ingredients ya, bahan-bahan diberikan. Tapi untuk syuting, untuk foto, mereka hanya pada saat memasak jeroan. Proses apa namanya untuk bumbu tidak pernah tahu. Alasannya macam-macam. Mas, Mas, gak boleh lain. Mas, injek banget, Mas, pun jam 3, Mas, ini, bla 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 bla. Jadi untuk rahasia mereka masih tetap ada yang dipegang, tapi kembali lagi bahwa tangan tiap koki itu akan berbeda-beda. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Ari Widianto dan Mas Nedi yang luar biasa menyampaikan kisah tentang Semam Soto Malangan. Saya tahu pasti banyak yang ingin bertanya, gitu ya. Namun kita ada keterbatasan waktu dan diskusi tentang Soto Malangan ini, Soto Kambing Malangan tidak berakhir di sini. Karena nanti minggu depan kita akan diskusi di Gramedia Talk Mas. Kita akan diskusi tentang soto kambing Malangan yang lebih dalam lagi dan lebih kental rasanya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya semua yang sudah hadir menikmati sajian semangkok soto ini. Untuk mangkok soto yang kedua tunggu ya. Minggu depan kita akan ada soto mangkok yang kedua. Saya Agnes Jayabwana mau diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Mas Ari dan Mas Dewi. Tepuk tangan juga buat Pak Agung. Thank you Pak Agung. Besok kita ketemu lagi Pak Agung ya. Oke, terima kasih Bapak yang keren dan luar biasa. Semoga manfaat barokah di hari ini dan ilmu yang diberikan oleh beliau-beliau ini membuat pesona panjenengan semakin bertahan sampai besok acaranya.